Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada pagi yang cerah itu, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma sibuk dengan aktivitas penumpang yang bergerak cepat menuju gerbang keberangkatan, sementara suara pengumuman menggema di seluruh terminal, menciptakan suasana yang penuh harapan dan kegembiraan. Di sebuah hanggar tua yang jarang diperhatikan, teknisi bernama Budi tengah memeriksa pesawat yang akan berangkat ke Balikpapan, ketika tiba-tiba ia menemukan sebuah buku catatan maintenance yang terlihat kuno dan tampaknya tidak seharusnya ada di sana. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Budi membuka buku tersebut dan menemukan entry yang mencatat detail pemeriksaan rutin pesawat yang sama, namun tanggalnya menunjukkan tahun 1982, padahal pesawat tersebut telah dimodifikasi beberapa kali sejak saat itu. Ini aneh, gumam Budi sambil menunjuk halaman tersebut kepada rekan kerjanya, Siti, yang sedang membantu membersihkan bagian dalam hanggar. Seharusnya catatan ini sudah dihancurkan setelah audit terakhir. Siti yang melihat tulisan tangan kuno itu menjawab dengan ragu. Mungkin ada kesalahan, atau mungkin ini catatan rahasia yang sengaja disembunyikan. Mereka berdua kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada manajer bandara, Pak Andi, yang terlihat khawatir dan segera memerintahkan untuk menyelidiki lebih lanjut. Pak Andi mengingat kembali kabar tentang pesawat yang hilang 42 tahun lalu dalam penerbangan yang sama, sebuah tragedi yang masih menjadi misteri hingga kini dan sering dibicarakan dalam komunitas lokal. Jika benar ini catatan dari pesawat yang hilang itu, kita harus berhati-hati, mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini, ujar Pak Andi sambil memandang keluar jendela hanggar yang dipenuhi dengan pesawat-pesawat lain. Di tengah kekhawatiran mereka, doa-doa dipanjatkan oleh Budi dan Siti, memohon petunjuk dari Allah agar dapat memahami misteri yang baru saja terungkap ini. Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai pesawat tersebut, tidak menyadari bahwa langkah mereka akan membawa mereka ke dalam pusaran misteri yang penuh dengan hikmah Islami. Dalam ruang arsip yang gelap dan berdebu, Budi dan Siti dengan hati-hati mencari rekaman penerbangan terakhir dari pesawat yang hilang, sementara cahaya lampu meja mereka berayun angin diterpa hembusan angin dari jendela yang retak. Setelah berjam-jam mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah rel kaset tua yang terbungkus rapat dalam plastik, yang tampaknya berisi rekaman komunikasi terakhir pesawat tersebut sebelum hilang. Dengan tangan gemetar, Budi memasukkan rel tersebut ke dalam pemutar kaset, dan suara pilot yang terdengar panik mulai mengisi ruangan. Kami mengalami kabut tebal yang tiba-tiba menghalangi pandangan. Mengulang, kabut tebal di atas Laut Jawa. Siti yang mendengarkan dengan cermat menyadari ada kejanggalan dalam nada suara pilot tersebut. Apakah Anda mendengar itu juga, Budi? Suaranya seperti ada yang mengganggu. Sebelum mereka sempat memahami lebih jauh, komunikasi tiba-tiba terputus, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam, hanya diselingi oleh suara angin yang bertiup di luar. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, mereka memutuskan untuk melaporkan penemuan tersebut kepada pihak berwenang, berharap bisa mendapatkan jawaban atas misteri yang selama ini menyelimuti. Beberapa minggu kemudian, kapal patroli laut menemukan kotak hitam pesawat di dasar Laut Jawa, namun kehadirannya yang misterius tidak diikuti oleh jejak badan pesawat di sekitarnya, menambah lapisan misteri yang semakin dalam. Pak Andi, yang kini terlibat langsung dalam penyelidikan, mengadakan pertemuan darurat dengan tim SAR untuk membahas langkah selanjutnya. Kita perlu memahami bagaimana pesawat bisa hilang begitu saja dan muncul kembali di sini. Sementara itu, doa-doa terus dipanjatkan oleh keluarga korban yang masih menantikan kabar dari orang-orang tercinta mereka yang hilang, berharap Allah memberikan kejelasan dan kedamaian. Di tengah kegelisahan dan pencarian yang tak kunjung usai, Budi dan Siti menyadari bahwa misteri ini mungkin lebih dari sekadar kecelakaan biasa, melainkan sebuah ujian dari Allah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran untuk mereka semua. Beberapa bulan setelah penemuan kotak hitam, seorang nelayan bernama Joko sedang menangkap ikan di daerah yang sama ketika ia melihat sebuah pulau kecil yang sebelumnya tidak ada di peta, lengkap dengan reruntuhan pesawat yang terlihat jelas di tengahnya. Dengan hati-hati, Joko mendekati pulau tersebut dan menemukan sisa-sisa tengkorak di dalamnya, yang menimbulkan rasa takut dan keheranan di dalam dirinya. Apa ini? Pulau ini tidak pernah ada di manapun, pikir Joko sambil mengamati runtuhan pesawat yang seolah-olah terjebak di pulau misterius tersebut. Ia segera melaporkan penemuannya kepada tim SAR yang dikirim untuk menyelidiki lebih lanjut, berharap bisa menemukan jawaban atas keanehan yang terjadi.
Saat tim SAR tiba di pulau itu, mereka terkejut menemukan kokpit pesawat yang masih utuh, dengan kursi penumpang penuh kerangka yang tetap duduk seperti sedang dalam penerbangan, menimbulkan ketakutan dan kekaguman. Lihatlah ini, semua penumpang tetap di tempatnya, seolah-olah waktu berhenti di sini, ujar Siti sambil menunjuk ke arah kursi-kursi yang kosong namun penuh dengan kerangka. Pak Andi, yang memimpin penyelidikan, menyarankan agar mereka melakukan penggalian lebih dalam untuk mencari petunjuk tambahan. Mungkin ada sesuatu yang kami lewatkan di sini. Di tengah reruntuhan, mereka menemukan sebuah buku catatan yang tampaknya milik salah satu penumpang, yang berisi doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dengan tangan gemetar, menambah elemen spiritual dalam misteri ini. Ini bukan hanya tentang kecelakaan biasa, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di sini, kata Pak Andi dengan serius, sementara doa dipanjatkan oleh seluruh tim untuk keselamatan mereka. Dengan semakin banyaknya tanda-tanda yang menunjukkan keterlibatan kekuatan gaib, Budi dan Siti semakin yakin bahwa mereka harus mencari bantuan spiritual untuk memahami dan mengungkap misteri pesawat yang hilang ini. Dalam daftar penumpang yang ditemukan di reruntuhan pulau tersebut, nama seorang wanita bernama Hana menarik perhatian Budi karena ia membawa sebuah mushaf tua yang kini tergeletak di dekat tengkoraknya, tampak lusuh dan terbakar di beberapa bagian. Ini mushaf dari mana, Pak? Mengapa ada yang terbakar? Tanya Siti dengan kebingungan saat memegang mushaf tersebut. Pak Andi menjawab sambil membaca halaman yang masih utuh. Ini surat Al-Mulk, salah satu surat yang sangat penting dalam Al-Quran, namun ada beberapa ayat yang terbakar di bagian tertentu. Mereka membawa mushaf itu ke seorang ulama lokal, Ustadz Ahmad, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang teks-teks suci dan keajaiban Islam, untuk diperiksa lebih lanjut. Ustadz Ahmad mengamati mushaf tersebut dengan seksama dan berkata, ada tanda-tanda bahwa ayat-ayat ini telah dirusak oleh kekuatan jahat, mungkin jin, yang mencoba mengganggu ketenangan roh mereka. Dengan perasaan khawatir, ia melanjutkan, kita perlu melakukan doa dan ritual tertentu untuk membersihkan lokasi ini dari pengaruh negatif dan memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Sementara itu, doa-doa terus dipanjatkan oleh Budi dan Siti, meminta perlindungan dan petunjuk dari Allah untuk menghadapi misteri yang semakin dalam ini. Pak Andi mengatur jadwal untuk melakukan ritual pembersihan di lokasi reruntuhan pesawat, melibatkan para ulama dan ahli spiritual dari berbagai daerah. Pada hari ritual, seluruh tim berkumpul di pulau tersebut, memulai dengan membaca doa-doa perlindungan dan memohon rahmat Allah agar misteri ini dapat terungkap dengan jelas. Saat ritual berlangsung, tiba-tiba suara azan yang halus terdengar dari dalam laut, membuat semua orang terdiam dan menyadari bahwa kekuatan spiritual sedang berperan dalam mengungkap misteri ini. Pemeriksaan forensik terhadap kerangka penumpang di pulau tersebut mengungkapkan sesuatu yang sangat aneh, yaitu bahwa usia kerangka tersebut hanya menunjukkan beberapa bulan, padahal pesawat seharusnya hilang 42 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kerangka ini berusia hanya beberapa bulan? Ini jelas tidak mungkin terjadi secara alami, ujar Siti dengan kebingungan, sementara Pak Andi mengangguk setuju. Mereka kemudian menemukan dokumen identitas penumpang di lokasi tersebut, yang ternyata memiliki stempel tahun 2024. Bukan 1982 seperti seharusnya, menambah lapisan misteri yang semakin dalam. Pak Andi memanggil seorang ahli sejarah untuk memeriksa dokumen-dokumen tersebut, berharap bisa menemukan penjelasan rasional atas keanehan ini. Mungkin ada kesalahan dalam pencatatan atau ini adalah fenomena yang belum kita pahami. Ahli sejarah tersebut menjelaskan, tidak ada catatan pesawat ini terlibat dalam misi apapun pada tahun 1982, dan stempel tahun 2024 sangat mencurigakan. Ini mungkin menunjukkan adanya intervensi dari kekuatan luar biasa. Dengan perasaan tegang, mereka memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai asal-usul dokumen tersebut, mencari petunjuk yang bisa menjelaskan fenomena waktu yang aneh ini. Di tengah pencarian, doa-doa tetap dipanjatkan oleh seluruh tim, memohon agar Allah memberikan petunjuk dan perlindungan dalam menghadapi misteri yang semakin kompleks ini. Pak Andi kemudian menghubungi pihak militer untuk mengetahui apakah ada keterlibatan mereka dalam misi rahasia yang mungkin berkaitan dengan pesawat yang hilang ini. Sementara itu, fenomena kejanggalan waktu ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan ilmuwan dan ulama, yang mencoba menyatukan ilmu pengetahuan dan keimanan dalam memahami kejadian ini. Dengan semakin banyaknya pertanyaan tanpa jawaban, Budi dan Siti merasa bahwa misteri ini bukan hanya sebuah kecelakaan biasa, melainkan sebuah pelajaran dari Allah yang penuh dengan hikmah dan tantangan bagi mereka semua. Nelayan yang pertama kali menemukan pulau tersebut, Joko, mengungkapkan bahwa ia pernah melihat cahaya misterius di malam hari, seperti bola api yang mengambang di atas laut, sebelum menemukan pulau itu.
Saya melihat cahaya itu selama beberapa menit, lalu tiba-tiba muncul pulau ini di depan mata saya. Jelas Joko dengan mata yang masih dipenuhi ketakutan saat diwawancarai oleh tim SAR. Pak Andi bertanya, apakah ada yang aneh atau tidak biasa tentang cahaya itu, Joko? Joko mengangguk pelan, ya, cahaya itu tidak seperti lampu kapal biasa. Warnanya terang sekali dan bergerak-gerak seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Selain itu, Joko juga menyebutkan bahwa laut di sekitar pulau seringkali mengeluarkan suara seperti azan yang datang dari dalam air, yang membuatnya semakin penasaran dan khawatir. Suara itu begitu jelas, seolah-olah seseorang sedang memanggil untuk melaksanakan sholat. Tambahnya, menambah nuansa Islami yang kuat dalam kesaksiannya. Tim SAR, yang semakin terlibat dalam penyelidikan, mulai menyadari bahwa fenomena-fenomena aneh ini mungkin terkait dengan kekuatan gaib yang mengelilingi pulau tersebut. Ustadz Ahmad yang hadir di lokasi mengatakan, suara azan ini mungkin adalah upaya untuk mengingatkan mereka yang terperangkap di sini agar kembali kepada Allah. Dengan demikian, doa-doa dipanjatkan oleh seluruh tim semakin intens, memohon agar Allah memberikan kekuatan dan petunjuk untuk mengungkap misteri yang sedang dihadapi. Keberanian Joko untuk berbagi pengalamannya menjadi salah satu kunci dalam memahami hubungan antara fenomena alam dan kekuatan spiritual yang sedang berperan dalam kejadian ini. Setelah menganalisis mushaf yang ditemukan di lokasi reruntuhan pesawat, Ustadz Ahmad menyimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut telah dirusak oleh jin, yang menunjukkan adanya gangguan spiritual yang serius di tempat itu. Kita harus melakukan pembersihan spiritual di lokasi ini agar jiwa-jiwa yang terperangkap dapat menemukan kedamaian, kata Ustadz Ahmad kepada tim, sambil menyiapkan perlengkapan untuk ritual doa. Pak Andi setuju dan segera mengatur jadwal untuk mengundang ulama dan ahli spiritual dari berbagai daerah untuk membantu dalam penyelidikan ini. Kita membutuhkan lebih banyak pengetahuan dan kekuatan spiritual untuk menghadapi ini. Pada hari yang ditentukan, para ulama tiba di pulau tersebut dengan penuh tekad, membawa Al-Quran, sajadah, dan perlengkapan lainnya untuk melakukan doa dan ritual pembersihan. Ritual dimulai dengan membaca doa-doa perlindungan dari Allah. Sementara Ustadz Ahmad memimpin bacaan ayat-ayat Al-Quran yang diyakini dapat mengusir kekuatan jahat. Selama ritual berlangsung, tim mendengar suara azan yang tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam dan menimbulkan perasaan damai di hati mereka. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan misteri ini, ujar Pak Andi sambil menundukkan kepala dalam doa. Setelah ritual selesai, mereka melakukan pengecekan ulang di lokasi tersebut. Namun mushaf yang terbakar tadi tiba-tiba menghilang ke dalam tanah, meninggalkan jejak keajaiban yang tak terduga. Laut di sekitar pulau yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi bergelombang, membuat semua orang panik dan lari dari lokasi dengan cepat, sambil terus memanjatkan doa untuk keselamatan. Dengan perasaan lega namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tim meninggalkan pulau tersebut, menyadari bahwa misteri ini masih jauh dari selesai dan membutuhkan usaha lebih lanjut untuk diungkap. Beberapa hari setelah ritual pembersihan, tim ilmuwan yang bekerja sama dengan penyelidik mendeteksi gelombang elektromagnetik yang aneh di sekitar lokasi pulau tersebut, memancarkan pola seperti sinyal radio tua dari tahun 1980-an. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Sinyal ini sepertinya sengaja dibuat untuk menarik perhatian kita, ujar Dr. Lestari, seorang ahli elektromagnetik, sambil memantau layar monitor yang menunjukkan data sinyal tersebut. Tim segera mencoba menerjemahkan pola sinyal tersebut dan menemukan bahwa itu berisi pesan dalam bahasa Arab kuno. Mereka tidak diizinkan kembali, yang menimbulkan keheranan dan kekhawatiran di antara mereka. Pak Andi, yang mengetahui pentingnya pesan tersebut, mengajak Ustadz Ahmad untuk membantu dalam menerjemahkan dan memahami makna dari pesan tersebut. Kita perlu tahu apa maksud sebenarnya dari pesan ini. Ustadz Ahmad membaca pesan tersebut dengan hati-hati dan menjelaskan, ini mungkin peringatan dari kekuatan gaib agar tidak mengganggu atau mencoba membawa kembali jiwa-jiwa yang terperangkap di sini. Dengan pemahaman baru ini, tim memutuskan untuk memperkuat upaya mereka dalam mencari solusi yang lebih spiritual dan ilmiah untuk mengatasi misteri ini. Doa-doa dipanjatkan oleh seluruh tim untuk mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah, menyadari bahwa mereka berada di tengah-tengah ujian yang penuh dengan hikmah. Pak Andi menginstruksikan tim untuk terus memantau sinyal tersebut dan mencoba mencari pola yang bisa membantu mereka memahami lebih lanjut tentang fenomena yang terjadi. Sementara itu, masyarakat lokal mulai mendengar tentang penemuan ini dan memberikan dukungan serta doa mereka, menambah semangat tim dalam menghadapi tantangan ini. Dengan semakin banyaknya petunjuk yang ditemukan, Budi dan Siti merasa bahwa mereka semakin dekat untuk mengungkap misteri pesawat yang hilang ini,
sembari terus bergantung pada iman dan kepercayaan mereka kepada Allah. Dalam sebuah kejadian yang tidak dapat dijelaskan, seorang pria berpakaian ala pilot tahun 1980-an tiba-tiba muncul di Bandara Halim Perdana Kusuma, mengaku sebagai kapten pesawat yang hilang 42 tahun lalu. "Saya adalah Kapten Rahman, yang bertugas pada penerbangan yang hilang itu," ucap pria tersebut dengan suara tenang namun penuh keyakinan, sementara para petugas bandara melihatnya dengan rasa heran. Pak Andi segera menangkapnya dan meminta verifikasi identitasnya. "Bapak Rahman, bisakah Anda menunjukkan dokumen resmi atau bukti lainnya yang membuktikan klaim Anda?" Pria tersebut mengeluarkan selembar dokumen dari saku bajunya, yang ternyata cocok dengan dokumen asli pesawat yang hilang, namun sidik jarinya tidak cocok dengan rekaman lama yang ada. "Bagaimana mungkin sidik jari saya tidak cocok? Saya memang adalah Kapten Rahman yang hilang itu," jawabnya dengan bingung, sementara tim forensik melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, doa-doa dipanjatkan oleh Budi dan Siti, meminta Allah memberikan kejelasan dan petunjuk atas kehadiran pria misterius ini. Ustadz Ahmad diminta untuk melakukan pemeriksaan spiritual terhadap pria tersebut, mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar roh atau hanya manusia biasa. Kita perlu memastikan apakah dia benar-benar jiwa yang terperangkap atau bukan. Selama pemeriksaan, pria tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak, meninggalkan tim dengan perasaan kebingungan dan semakin mendalamnya misteri yang sedang mereka hadapi. Pak Andi menyimpulkan bahwa mungkin ada intervensi dari kekuatan gaib yang menyebabkan pria tersebut muncul dan kemudian menghilang, menambah lapisan misteri yang semakin kompleks. Dengan semakin banyaknya pertanyaan tanpa jawaban, Budi dan Siti semakin yakin bahwa mereka harus mencari bantuan lebih lanjut dari ahli spiritual dan ilmuwan untuk mengungkap misteri ini, sembari terus memanjatkan doa kepada Allah. Dalam upaya untuk mengungkap lebih lanjut tentang pesawat yang hilang, pihak militer akhirnya mengungkapkan bahwa pesawat tersebut sebenarnya adalah bagian dari misi rahasia untuk mengangkut artefak kuno dari Kalimantan yang diduga memiliki kekuatan gaib. "Pesawat ini membawa artefak penting yang kami yakini dapat membantu dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib," ujar jenderal yang dipimpin oleh Pak Andi, sambil menunjukkan dokumen rahasia yang sebelumnya tersembunyi. Dengan informasi baru ini, tim penyelidik mulai memfokuskan upaya mereka pada artefak yang mungkin telah menjadi penyebab hilangnya pesawat dan jiwa-jiwa di dalamnya. Di dekat reruntuhan pesawat, mereka menemukan pecahan artefak yang terlihat seperti pecahan perisai perunggu dari era Kerajaan Majapahit, dengan simbol-simbol Arab yang samar di permukaannya. Simbol-simbol ini mirip dengan doa perlindungan dari jin, tetapi sebagian besar telah terhapus, kata Dr. Lestari sambil memeriksa artefak tersebut, menandakan bahwa ada upaya untuk menghapus jejak kekuatan gaib yang terlibat. Pak Andi kemudian mengatur pertemuan dengan para ahli sejarah dan arkeologi untuk mempelajari lebih dalam tentang asal-usul artefak ini dan bagaimana hubungannya dengan pesawat yang hilang. Ustadz Ahmad menambahkan, "Kita harus memastikan bahwa artefak ini tidak jatuh ke tangan yang salah, karena kekuatan gaibnya bisa sangat berbahaya jika disalahgunakan." Dengan rasa tanggung jawab yang besar, tim mulai melakukan penelitian di perpustakaan dan museum-museum untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang artefak tersebut dan sejarahnya. Doa-doa terus dipanjatkan oleh seluruh tim, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah agar mereka dapat menjalankan tugas ini dengan aman dan penuh hikmah. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, misteri pesawat yang hilang ini semakin terjalin dengan elemen-elemen sejarah dan spiritual, menunjukkan bahwa ini bukan hanya sebuah kecelakaan biasa, melainkan sebuah ujian yang penuh dengan pelajaran Islami bagi semua yang terlibat. Di balik papan, seorang wanita tua bernama Ibu Sari mengaku pernah naik pesawat yang sama pada tahun 1982, namun menurutnya pesawat hanya mendarat biasa tanpa ada kejadian aneh yang terjadi. "Saya ingat penerbangan itu sangat lancar. Tidak ada kabut tebal atau masalah lain seperti yang diceritakan," ujar Ibu Sari dengan yakin saat diwawancarai oleh tim penyelidik. Pak Andi merasa ada yang tidak beres dengan pernyataan Ibu Sari dan segera memerintahkan untuk memverifikasi klaimnya dengan dokumen resmi penerbangan tahun itu. Namun, setelah melakukan pengecekan, tidak ditemukan dokumen resmi yang membuktikan keberadaan Ibu Sari di daftar penumpang pada tahun 1982, membuat tim semakin bingung. Siti, yang bertanggung jawab atas verifikasi dokumen, menyatakan, "Ini mungkin hanya kesalahan atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik cerita ini." Dengan perasaan campur aduk antara ragu dan penasaran, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang latar belakang Ibu Sari dan alasan mengapa ia mengaku pernah naik pesawat tersebut. Selama pencarian, doa-doa terus dipanjatkan oleh Budi dan Siti,
memohon agar Allah memberikan petunjuk dan kejelasan atas kebenaran yang sedang mereka hadapi. Pak Andi kemudian menghubungi keluarga Ibu Sari untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, namun mereka juga tidak dapat mengkonfirmasi keberadaannya pada tahun 1982. Ustadz Ahmad menambahkan, ini mungkin adalah ujian dari Allah untuk kita, untuk mencari kebenaran di balik misteri ini dan tetap menjaga keimanan kita. Dengan semakin banyaknya kejanggalan yang ditemukan, tim penyelidik menyadari bahwa misteri pesawat yang hilang ini mungkin melibatkan lebih banyak dimensi spiritual dan sejarah daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Tim ilmuwan yang bekerja sama dengan penyelidik mendeteksi fenomena atmosfer langka di sekitar Laut Jawa, yang mereka sebut sebagai lubang waktu, yang diyakini dapat memindahkan objek ke dimensi lain. Fenomena ini sangat jarang terjadi dan sulit dijelaskan dengan ilmu pengetahuan saat ini, ujar Dr. Lestari sambil menunjukkan data yang diperoleh dari pengamatan satelit. Pak Andi, yang mengetahui pentingnya fenomena ini dalam konteks misteri pesawat yang hilang, mengajak para ilmuwan untuk lebih mendalami penelitian ini. Mungkin ada hubungan antara lubang waktu ini dan hilangnya pesawat serta penumpang. Namun, para saksi lokal yang sering berada di sekitar Laut Jawa bersikeras bahwa fenomena ini adalah hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang tidak diketahui manusia, menambah elemen kepercayaan dan spiritual dalam penyelidikan. Siti, yang tengah mendengarkan penjelasan para saksi, merasa bingung antara ilmu pengetahuan dan kepercayaan. Bagaimana kita bisa membuktikan kebenaran antara keduanya? Ustadz Ahmad menjelaskan, ilmu pengetahuan dan keimanan tidak harus bertentangan. Kita bisa mencari pemahaman yang lebih mendalam dengan tetap berpegang pada prinsip keimanan kita. Dengan demikian, tim memutuskan untuk menggabungkan pendekatan ilmiah dan spiritual dalam penyelidikan mereka, melakukan doa dan ritual sambil juga melakukan pengamatan ilmiah terhadap fenomena tersebut. Doa-doa dipanjatkan oleh seluruh tim, memohon agar Allah memberikan petunjuk dan perlindungan dalam menghadapi fenomena alam yang penuh dengan misteri ini. Pak Andi juga mengatur pertemuan dengan para ilmuwan dan ulama untuk mendiskusikan temuan terbaru ini, berharap bisa menemukan solusi yang bisa menjembatani ilmu pengetahuan dan keimanan. Dengan semakin dalamnya penyelidikan, Budi dan Siti menyadari bahwa misteri pesawat yang hilang ini adalah sebuah ujian dari Allah yang penuh dengan hikmah, menuntut mereka untuk mencari kebenaran dengan penuh kesabaran dan keimanan. Artefak yang ditemukan dari reruntuhan pesawat diidentifikasi sebagai pecahan perisai perunggu dari era Kerajaan Majapahit, dengan tulisan Arab di permukaannya yang menunjukkan keterkaitan dengan doa perlindungan dari jin. Simbol-simbol ini tampaknya adalah bagian dari ritual perlindungan yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, ujar Dr. Lestari sambil menunjukkan pecahan perisai tersebut kepada tim. Pak Andi kemudian mengatur agar artefak tersebut dibawa ke ahli sejarah untuk mempelajari lebih dalam tentang asal-usul dan fungsinya dalam konteks budaya dan spiritual. Dalam proses penelitian, ditemukan bahwa teks di perisai itu sebagian besar telah terhapus, namun masih ada beberapa ayat yang dapat dibaca, menunjukkan bahwa ada upaya untuk melindungi pesawat dari kekuatan jahat. Ustadz Ahmad menjelaskan, ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan kuat pada kekuatan gaib dan pentingnya perlindungan spiritual dalam budaya kita. Dengan pemahaman baru ini, tim penyelidik mulai mengaitkan artefak tersebut dengan kejadian misterius yang terjadi di pulau tersebut, mempercayai bahwa artefak ini mungkin adalah kunci untuk membuka misteri pesawat yang hilang. Siti, yang tengah mempelajari artefak tersebut, berkata, jika artefak ini memang memiliki kekuatan gaib, kita perlu memastikan bahwa kita menggunakannya dengan benar untuk mengungkap misteri ini. Doa-doa dipanjatkan oleh seluruh tim, memohon agar Allah memberikan mereka kebijaksanaan dan petunjuk dalam menggunakan artefak ini dengan bijak dan sesuai dengan ajaran Islam. Pak Andi juga menginstruksikan tim untuk mencari artefak serupa di berbagai lokasi di Indonesia, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk yang bisa membantu dalam penyelidikan ini. Dengan setiap penemuan baru, misteri pesawat yang hilang ini semakin terjalin dengan sejarah dan budaya Islam di Indonesia, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah ujian yang penuh dengan pelajaran dan hikmah bagi mereka semua. Seorang ahli tafsir mimpi bernama Rini mengaku bermimpi didatangi jin yang mengklaim menahan jiwa para penumpang pesawat untuk melayani mereka di dimensi lain, memberikan wawasan baru dalam penyelidikan. Dalam mimpiku, jin itu meminta agar mushaf tua dikembalikan ke tempat asalnya untuk menghentikan gangguan yang telah mereka lakukan, ujar Rini dengan mata yang masih terpaku pada kekuatan mimpi yang baru saja dialaminya. Pak Andi, yang mendengar kisah Rini, menyadari bahwa mimpi ini mungkin memiliki makna simbolis yang penting dalam konteks misteri pesawat yang hilang. Ini mungkin petunjuk dari Allah agar kita menemukan solusi untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap.
Ustadz Ahmad menyarankan agar mereka segera mencari tempat asal mushaf tersebut, agar dapat memenuhi permintaan jin tersebut dan menghentikan gangguan yang terjadi. Dengan demikian, tim penyelidik mulai menelusuri asal-usul mushaf tua yang ditemukan di reruntuhan pesawat, mencari petunjuk tentang lokasi asalnya dan bagaimana cara mengembalikannya. Siti menemukan bahwa mushaf tersebut berasal dari sebuah perpustakaan kuno di Kalimantan yang dikenal memiliki koleksi artefak Islam yang langka dan bersejarah. Kita perlu menghubungi pihak perpustakaan ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pak Andi segera mengatur agar tim melakukan perjalanan ke Kalimantan, membawa artefak yang ditemukan untuk diperiksa lebih lanjut oleh para ahli di sana. Doa-doa terus dipanjatkan oleh seluruh tim, memohon agar Allah memudahkan pencarian dan memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Selama perjalanan, mereka merenungkan pesan dari mimpi Rini dan bagaimana hal itu berkaitan dengan usaha mereka untuk mengungkap misteri ini. Ini adalah ujian iman kita untuk mencari kebenaran dan membantu jiwa-jiwa yang terperangkap. Dengan penuh harapan dan tekad yang kuat, Budi, Siti, dan timnya melanjutkan perjalanan mereka ke Kalimantan, siap untuk menghadapi apapun yang akan mereka temui dalam usaha untuk menyelesaikan misteri pesawat yang hilang ini. Setelah tiba di Kalimantan, tim penyelidik segera mengunjungi perpustakaan kuno tempat asal mushaf ditemukan, mencari petunjuk lebih lanjut tentang cara mengembalikannya ke tempat asalnya. Di perpustakaan tersebut, mereka bertemu dengan seorang ahli sejarah Islam bernama Dr. Amin yang membantu mereka memahami konteks dan pentingnya mushaf tersebut dalam tradisi Islam setempat. Mushaf ini adalah bagian dari ritual perlindungan yang dilakukan oleh para ulama kuno untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, jelas Dr. Amin, sambil menunjukkan halaman-halaman yang masih utuh. Pak Andi meminta bantuan Dr. Amin untuk mengorganisir ritual pengembalian mushaf tersebut ke lokasi aslinya, agar sesuai dengan permintaan jin yang diungkapkan dalam mimpi Rini. Dengan bantuan Dr. Amin, tim mempersiapkan semua perlengkapan yang diperlukan untuk ritual tersebut, termasuk Al-Quran, sajadah, dan perlengkapan doa lainnya, sambil terus memanjatkan doa kepada Allah. Ritual dimulai di lokasi reruntuhan pesawat, di mana mushaf tersebut ditemukan, dengan seluruh tim berkumpul untuk menyaksikan dan berpartisipasi dalam doa bersama. Ustadz Ahmad memimpin ritual tersebut, membaca doa-doa perlindungan dan meminta agar Allah menerima pengembalian mushaf tersebut ke tempat asalnya dengan penuh berkah. Saat ritual berlangsung, mushaf tiba-tiba menghilang ke dalam tanah, meninggalkan tim dalam keheningan yang mencekam namun penuh dengan harapan. Laut di sekitar pulau yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi bergelombang, membuat semua orang panik dan lari dari lokasi dengan cepat, sementara doa-doa terus dipanjatkan untuk keselamatan mereka. Dengan perasaan campur aduk antara lega dan kekhawatiran, tim meninggalkan pulau tersebut, menyadari bahwa misteri ini masih jauh dari selesai dan membutuhkan usaha lebih lanjut untuk diungkap, sambil terus bergantung pada iman dan kepercayaan mereka kepada Allah. Keesokan harinya setelah ritual pengembalian mushaf, tim SAR kembali ke lokasi pulau tersebut hanya untuk menemukan bahwa pulau itu telah lenyap tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Bagaimana mungkin pulau ini bisa lenyap begitu saja? Ini benar-benar di luar akal, ujar Pak Andi dengan rasa heran, sementara tim lainnya mencoba mencari petunjuk yang mungkin tertinggal. Para nelayan lokal yang sering berada di sekitar Laut Jawa melaporkan bahwa mereka melihat awan berbentuk pesawat di langit pada malam sebelumnya, menambah keanehan dalam kejadian ini. Siti, yang tengah memantau laporan dari nelayan, merasa bahwa ini adalah pertanda bahwa misteri ini masih berlanjut dan ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bermain di balik layar. Ustadz Ahmad menekankan pentingnya doa bersama dalam menghadapi fenomena ini. Kita harus terus berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan misteri ini. Pak Andi mengatur agar tim terus melakukan pemantauan di sekitar Laut Jawa, menggunakan teknologi terbaru untuk mendeteksi fenomena aneh yang mungkin terjadi kembali. Dengan setiap hari yang berlalu tanpa penjelasan, rasa penasaran dan tekad tim semakin kuat untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya pulau tersebut dan pesawat yang terjebak di dalamnya. Doa-doa dipanjatkan oleh seluruh tim, memohon agar Allah memberikan mereka ketabahan dan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian ini. Sementara itu, masyarakat lokal mulai merasakan perubahan di sekitar Laut Jawa, dengan beberapa laporan tentang suara azan yang terdengar kembali dari dalam laut, menandakan bahwa misteri ini belum benar-benar selesai. Dengan keyakinan bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan pelajaran, Budi, Siti, dan timnya terus berusaha mencari jawaban, sembari menjaga keimanan dan kepercayaan mereka kepada Allah dalam menghadapi misteri yang penuh dengan tantangan ini. Beberapa minggu setelah pulau misterius menghilang,
beberapa barang dari pesawat mulai ditemukan hanyut di berbagai tempat di Indonesia. Semuanya dalam kondisi utuh dan baru, seolah-olah baru saja jatuh dari udara. Ini luar biasa. Bagaimana mungkin barang-barang ini bisa tersebar di seluruh Indonesia tanpa ada jejak pesawat? Tanya Dr. Lestari sambil memeriksa salah satu barang yang ditemukan. Di antara barang-barang tersebut terdapat surat dari salah satu penumpang yang isinya meminta maaf atas dosa-dosa yang tidak dijelaskan, menambah lapisan misteri yang semakin dalam. Pak Andi mengumpulkan tim untuk menganalisis isi surat tersebut, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut tentang kejadian misterius ini. Mungkin surat ini adalah pesan dari penumpang yang terperangkap di dimensi lain. Siti menemukan bahwa beberapa barang tersebut memiliki simbol-simbol yang mirip dengan yang ditemukan pada pecahan perisai perunggu, menunjukkan keterkaitan antara artefak dan kejadian ini. Ustadz Ahmad menekankan pentingnya doa dan pengingat akan keimanan dalam menghadapi misteri ini. Kita harus terus berpegang pada ajaran Islam dan memohon perlindungan kepada Allah. Dengan setiap penemuan baru, tim semakin yakin bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan biasa, melainkan sebuah ujian dari Allah yang penuh dengan hikmah. Pak Andi menginstruksikan agar tim terus mencari dan mengumpulkan semua barang yang ditemukan, berharap bisa menemukan pola atau petunjuk yang bisa membantu mengungkap misteri ini. Doa-doa dipanjatkan oleh seluruh tim, memohon agar Allah memberikan mereka kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan misteri ini dengan aman dan penuh hikmah. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Budi, Siti, dan timnya melanjutkan pencarian mereka, percaya bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat untuk mengungkap kebenaran di balik misteri pesawat yang hilang ini. Seorang arkeolog bernama Dr. Maya menemukan mushaf serupa di Kalimantan, yang berasal dari era Kesultanan Banjar dan disebut-sebut bisa membuka gerbang antara dunia, menunjukkan keterkaitan erat dengan misteri pesawat yang hilang. Mushaf ini memiliki pola api di tepinya, mirip dengan yang ditemukan di lokasi reruntuhan pesawat, kata Dr. Maya sambil menunjuk ke arah halaman mushaf tersebut, menandakan adanya hubungan antara kedua artefak. Pak Andi segera menghubungi timnya untuk membawa mushaf tersebut ke lokasi penyelidikan, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk yang bisa membantu dalam mengungkap misteri ini. Dalam proses penelitian, ditemukan bahwa pola api di tepi mushaf tersebut adalah simbol yang digunakan dalam ritual untuk membuka gerbang antara dunia, yang diyakini dapat menghubungkan dunia nyata dengan dunia gaib. Ustadz Ahmad menjelaskan, ini menunjukkan bahwa ada usaha untuk mengendalikan atau memanipulasi keseimbangan antara dunia ini dan dunia yang lain, yang mungkin menjadi penyebab hilangnya pesawat dan penumpang. Dengan pemahaman baru ini, tim penyelidik mulai fokus pada bagaimana cara menutup gerbang tersebut agar keseimbangan dunia tetap terjaga dan jiwa-jiwa yang terperangkap dapat dibebaskan. Siti menyarankan agar mereka melakukan penelitian lebih lanjut tentang ritual yang digunakan untuk membuka gerbang tersebut. Mungkin ada cara untuk membalikan proses ini dan menutup gerbang sebelum semuanya terlambat. Pak Andi mengatur agar tim bekerja sama dengan ahli ritual dan spiritual dari berbagai daerah, berharap bisa menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi misteri ini. Doa-doa dipanjatkan oleh seluruh tim, memohon agar Allah memberikan mereka petunjuk dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas ini dengan aman dan penuh hikmah. Dengan semakin dalamnya penelitian dan kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas, Budi, Siti, dan timnya merasa bahwa mereka semakin dekat untuk mengungkap kebenaran di balik misteri pesawat yang hilang ini, sembari terus menjaga iman dan kepercayaan mereka kepada Allah. Pesawat modern yang melintas di Laut Jawa melaporkan mengalami turbulensi tak wajar di lokasi yang sama dengan insiden sebelumnya, menimbulkan kekhawatiran dan rasa penasaran di antara para pilot. Kami mengalami goncangan yang sangat kuat tanpa alasan yang jelas, dan tiba-tiba melihat objek lain di radar yang kemudian lenyap begitu saja, ujar salah satu pilot kepada otoritas penerbangan. Pak Andi segera menghubungi tim ilmuwan dan ulama untuk menganalisis kejadian ini, berharap bisa menemukan hubungan antara turbulensi ini dengan misteri pesawat yang hilang. Ustadz Ahmad menekankan pentingnya doa dan perlindungan spiritual bagi para pilot yang mengalami kejadian tersebut. Kita harus mendoakan keselamatan mereka dan memohon perlindungan dari Allah. Tim penyelidik mulai melakukan pengamatan lebih intensif terhadap saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada pagi yang cerah itu, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma sibuk dengan aktivitas penumpang yang bergerak cepat menuju gerbang keberangkatan, sementara suara pengumuman menggema di seluruh terminal,
menciptakan suasana yang penuh harapan dan kegembiraan. Di sebuah hanggar tua yang jarang diperhatikan, teknisi bernama Budi tengah memeriksa pesawat yang akan berangkat ke Balikpapan, ketika tiba-tiba ia menemukan sebuah buku catatan maintenance yang terlihat kuno dan tampaknya tidak seharusnya ada di sana. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Budi membuka buku tersebut dan menemukan entry yang mencatat detail pemeriksaan rutin pesawat yang sama, namun tanggalnya menunjukkan tahun 1982, padahal pesawat tersebut telah dimodifikasi beberapa kali sejak saat itu. Ini aneh, gumam Budi sambil menunjuk halaman tersebut kepada rekan kerjanya, Siti, yang sedang membantu membersihkan bagian dalam hanggar. Seharusnya catatan ini sudah dihancurkan setelah audit terakhir. Siti yang melihat tulisan tangan kuno itu menjawab dengan ragu, mungkin ada kesalahan, atau mungkin ini catatan rahasia yang sengaja disembunyikan. Mereka berdua kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada manajer bandara, Pak Andi, yang terlihat khawatir dan segera memerintahkan untuk menyelidiki lebih lanjut. Pak Andi mengingat kembali kabar tentang pesawat yang hilang 42 tahun lalu dalam penerbangan yang sama, sebuah tragedi yang masih menjadi misteri hingga kini dan sering dibicarakan dalam komunitas lokal. Jika benar ini catatan dari pesawat yang hilang itu, kita harus berhati-hati, mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini, ujar Pak Andi sambil memandang keluar jendela hanggar yang dipenuhi dengan pesawat-pesawat lain. Di tengah kekhawatiran mereka, doa-doa dipanjatkan oleh Budi dan Siti, memohon petunjuk dari Allah agar dapat memahami misteri yang baru saja terungkap ini. Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai pesawat tersebut, tidak menyadari bahwa langkah mereka akan membawa mereka ke dalam pusaran misteri yang penuh dengan hikmah Islami. Dalam ruang arsip yang gelap dan berdebu, Budi dan Siti dengan hati-hati mencari rekaman penerbangan terakhir dari pesawat yang hilang, sementara cahaya lampu meja mereka berayun angin diterpa hembusan angin dari jendela yang retak. Setelah berjam-jam mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah rel kaset tua yang terbungkus rapat dalam plastik, yang tampaknya berisi rekaman komunikasi terakhir pesawat tersebut sebelum hilang. Dengan tangan gemetar, Budi memasukkan rel tersebut ke dalam pemutar kaset, dan suara pilot yang terdengar panik mulai mengisi ruangan. Kami mengalami kabut tebal yang tiba-tiba menghalangi pandangan. Mengulang, kabut tebal di atas Laut Jawa. Siti yang mendengarkan dengan cermat menyadari ada kejanggalan.